Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku moderator pada pertemuan kali ini sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok 8 yang akan memoderatori pada pertemuan kali ini. Yang pertama, saya sendiri, Andini Raisa, NPM 232154071. Perkenalkan, nama saya Safaira Dwinanda Maulani dengan NPM 232154023. Perkenalkan, nama saya Arila Putri Purwaningrum dengan NPM 232154024. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kali ini. Baik, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7. Saya sendiri Siti Alsani Dwi Putri dengan NPM 232154020. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hamidah dengan nomor pokok mahasiswa 232154065. Perkenalkan, nama saya Restu Andini dengan NPM 232154110. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu inti dari akhlak. Rukun agama salah satunya ialah ihsan. Wujud nyata dari ihsan yaitu akhlak. Akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sangat penting untuk dipelajari. Bahkan tidak cukup hanya untuk dipelajari saja, tetapi harus diimplementasikan atau direalisasikan dalam kehidupan nyata. Salah satu tujuan atau visi dan misi diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya atau dengan alam. Akhlak juga merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menghasilkan atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran. Selanjutnya, makna akhlak yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Restu Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna akhlak. Makna akhlak itu ada dua, secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak yang memiliki arti sebagai sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Lalu, sedangkan akhlak secara terminologi, terdapat beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama, pendapat menurut Imam Al-Ghazali, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam pada diri seorang yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah. Lanjut, akhlak menurut Ibrahim Anis, yaitu akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, akhlak menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan
tanpa ada timbangan, seseorang dapat memiliki perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Yang terakhir adalah akhlak menurut Ibnu Maskawai. Beliau berpendapat bahwa akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa, lalu mampu mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Selanjutnya, mengenai sumber akhlak akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Elsa. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sumber akhlak. Sumber utama akhlak yaitu Al-Qur'an. Di sini artinya Al-Qur'an menjadi tolak ukur baik buruknya suatu akhlak, karena kebenaran Al-Qur'an ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia seperti tingkah laku, halal haram, perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Al-Quran juga mengajak manusia untuk mempunyai jiwa mulia, berilmu, manusia seperti lekut, tekun, berjihad, dan silaturahmi. Sumber kedua dari akhlak yaitu as-sunnah. Dari as-sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dan Islam. Melalui as-sunnah, seorang tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas dilakukan, dan mana. Sekian akan dilakukan oleh rekan saya mengenai pembahasan akhlak itu restoran ini. Baik, kepada presentator, apakah bisa dilanjut atau ada kesalahan teknis? Baik, mungkin ditunggu dulu ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Baik, Mbak Sapaira. Siap, Ibu. Mengenai pembagian akhlak. Apakah Ya, terdengar. Baik. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian akhlak. Di sini akhlak ada terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua itu akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik yang termasuk pada akhlak mahmudah adalah sabar. Di sini sabar yaitu sendiri mampu mengendalikan amarah. Yang kedua ada ikhlas. Ikhlas dalam artian mengerjakan segala sesuatu hanya semata karena ini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga itu jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu dengan apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangkan.
Selanjutnya ada pemaaf. Pemaaf di sini adalah orang yang memberikan maaf kepada yang meminta maaf yang telah menyadari kesalahannya. Lalu pemurah. Pemurah adalah sikap seseorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Yang terakhir itu menepati janji. Menepati janji ialah orang yang datang ke tempat yang sudah disepakati. Jadi tanpa mengingkari perjanjian tersebut. Lalu di sini ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak yang tercela atau perbuatan yang buruk. Yang termasuk akhlak mazmumah adalah ria. Ria itu melakukan suatu perbuatan baik dengan niat untuk karena manusia atau karena ingin mendapatkan pujian orang. Di sini selanjutnya ada sum'ah. Sum'ah adalah sikap atau sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain menyanjung dan memujinya. Yang ketiga itu ada ujub. Ujub adalah perilaku atau sifat yang mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Ya, gitu. Lalu ada takabur. Takabur adalah orang yang merasa bahwa dirinya besar lebih segala-galanya dari orang lain atau bisa disebut sombong. Lalu ada tamak adalah serakah atau rakus terhadap apa yang telah dimiliki. Selanjutnya ada fitnah. Fitnah adalah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Lalu bakhil. Bakhil adalah perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Selanjutnya mengenai dalil tentang akhlak akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalil tentang Al-Quran. Dalil tentang akhlak. Dalil tentang akhlak ada di Al-Quran surat Al-Qalam yang berisi wa innaka la'ala khuluqin alim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang kedua itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu mengharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan tidak ada dan dia banyak menyebut nama Allah. Ada dalil tentang akhlak di dalil hadis tentang akhlak, yaitu hadis pertama yang berbunyi sesungguhnya manusia terbaik adalah yang mempunyai akhlak yang paling bagus. Di dalam hadis kedua yang berisi sesungguhnya setiap agama itu di dalam setiap agama itu memiliki etika atau etika di dalam Islam itu adalah memiliki rasa malu. Yang selanjutnya itu implementasi akhlak. Implementasi akhlak itu mencakup semua tentang aspek kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan sang Khalik. Peluang lingkup yang mencakup dengan akhlak. Yang pertama itu akhlak kepada Allah, yaitu akhlak kepada Allah itu yang pertama itu khusyuk.
Yang kedua itu ikhlas. Ikhlas itu ialah melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Selanjutnya sabar. Sabar adalah melaksanakan atau menerima tentunya dengan lapang hati, menerima berbagai cobaan yang dihadapi seorang Islam itu dengan kesabaran. Tanpa kesabaran itu tidak kesabaran itu dengan menerima dengan ketulusan hati. Yang selanjutnya itu syukur. Syukur itu anugerah yang telah diberikan kepada kita. Yang selanjutnya itu ada tawakal. Tawakal itu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Yang selanjutnya ada doa. Yang kedua ada akhlak terhadap akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri itu seperti menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Jasmani itu kayak menjaga diri agar tidak mengkonsumsi makanan yang haram, menjaga aurat, dan menjaga seperti menerapkan pola hidup yang baik. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga itu bisa diterapkan kayak menghormati terhadap keluarga, seperti menghormati kepada kedua orang tua, kepada masyarakat kecil, kepada kakak, adik. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Akhlak terhadap tetangga atau masyarakat itu dapat diterapkan seperti kita ketika bertemu dengan tetangga, kita bisa mengucapkan salam, atau ada tetangga kita yang sakit kita bisa menjenguk. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan itu seperti kita menjaga lingkungan yang di sekitar kita, bisa dengan tidak merusak atau bisa memanfaatkan lingkungan itu dengan baik. Selanjutnya disampaikan indikator manusia berakhlak itu disampaikan oleh Restu Andini. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak terbagi Kirebeg, tidak ada suaranya. Apakah suara saya terdengar? Tadi tidak. Mungkin bisa diulang kembali. Siap. Baik, akan saya ulangi ya mengenai indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada manusia yang berakhlak dan ada manusia yang tidak berakhlak. Manusia yang berakhlak adalah
manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sementara manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Dalam artian, itu kebalikannya dari manusia yang berakhlak. Lalu, menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dalam hatinya. Sebaliknya, indikator orang yang tidak berakhlak adalah nifak dalam hatinya. Nifak artinya tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Lalu ada dua pendapat mengenai indikator manusia yang berakhlak menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Ahmad Amin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendapat menurut Imam Al-Ghazali. Yaitu yang pertama ada khusyuk ketika paling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faidahnya. Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bergetar hatinya jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang terakhir itu yang ketujuh, bersifat arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam. Lalu yang kedelapan, menghormati tamu. Yang kesembilan, menghargai dan menghormati tetangga. Selanjutnya, tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Terakhir ada tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Selanjutnya itu menurut Ahmad Amin. Menurut Ahmad Amin, yang pertama itu ada menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad dengan untuk meninggalkannya. Yang kedua itu mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Lalu menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk. Yang keempat, berusaha untuk Yang keempat itu berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang kelima, menghindari dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya sekaligus. Memilih teman bergaul yang soleh. Yang terakhir itu menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Selanjutnya mengenai kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elsa. Baik, kesimpulan dari akhlak yaitu akhlak laksana cat yang akan menghiasi dinding sebuah bangunan, yang mana bangunannya adalah Islam dan iman sebagai pondasinya. Jadi akan sempurna agamanya jika tiga hal ini ada semuanya. Sebaliknya, Islam, iman tanpa adanya akhlak, keimanan seseorang tidak akan sempurna. Baik, sekian pematerian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan pada kegiatan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Sebelumnya kepada Adila untuk meng-off-kan share screen-nya terlebih dahulu supaya terlihat. Baik, untuk pertanyaan pertama ada dari Ratu Endah. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratu Endah Gustiani, MPM 2321540021. Izin bertanya, bagaimana cara untuk memperkuat akhlak yang baik di era zaman sekarang yang semakin menipis keakhlakannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung terlebih dahulu mungkin ya. Kepada Ayu Lydia dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika manusia itu kan nggak semuanya mempunyai akhlak yang baik. Kita juga pasti ada saatnya ke orang itu nggak berakhlak. Ataupun ke Allah tuh pasti ada orang-orang yang nggak mau taat. Mungkin bukan nggak mau juga, ada yang memang tidak mengindahkan akhlak tersebut. Pertanyaannya, ketika ada orang yang berbuat namimah atau beradu domba, itu ada di sekitar kita. Dan pertanyaannya ini, mengapa penting bagi kita untuk menghindari sifat namimah itu dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi pertanyaannya ini, mengapa penting untuk kita menghindari namimah dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Aisri, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Fitriani dengan NPM 2324 2321 Pertanyaannya, bagaimana tolak ukur baik dan buruknya akhlak dalam Islam? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan kepada Mira. Kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mira Nur Arifah, NPM 232154022. Izin bertanya ya terkait tentang akhlak ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu zaman semakin berubah dan tentunya ada dinamika serta tantangannya. Nah, pertanyaannya, apa saja sih tantangan dan dinamika akhlak dari awal zaman para nabi sampai sekarang nih kita zaman modern atau zaman mungkin bisa disebut dengan akhir zaman, tentunya banyak sekali perubahan-perubahannya. Dan tentunya banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Nah, apa saja sih faktor-faktornya seperti itu? Jadi intinya bagaimana dinamika perkembangan akhlak dari zaman Nabi sampai sekarang akhir zaman, dan apa sih faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Sekian, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir kepada Ismi, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sifati Kamila dengan NPM 232154112. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi tantangan yang menyebabkan menurunnya kualitas akhlak seseorang dan solusi untuk membentuk kembali akhlak tersebut? Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah bertanya. Mungkin sebelumnya kami mengirimkan link absen untuk bisa segera diisi untuk presensi kehadirannya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada presentator untuk disampaikan jawabannya. Sekian. Baik, kami izin untuk berdiskusi dulu mengenai jawaban dari pertanyaan.
Sebelumnya kepada presentator kami memberikan waktu 2 menit lagi untuk diskusinya karena mungkin keterbatasan limit waktu di Gmeet-nya. Lalu mentaati syariat agama. Yang keempat, berlaku baik dengan sesama. Adil, langsung bisa ingat sejarah dan yang berakhir. Lingkungannya pun terbawa menjadi baik. Lalu dia menjawab mengenai dari pertanyaan Ismi, yaitu menambahkan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Segitu mungkin dari saya, akan oleh rekan saya yaitu Elsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dari Aitri, yaitu pertanyaannya, bagaimana tolak ukur baik dan buruk akhlak dalam Islam? Setelah saya jelaskan tadi, Al-Quran merupakan sumber utama akhlak. Artinya yang menjadi tolak ukur baik dan buruknya akhlak yaitu Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Selanjutnya, pertanyaan dari pertanyaannya caranya yaitu tentu saja bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga lidah kita karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi segala tingkah laku dan perbuatan kita di dunia. Yang kedua, menjauhi berita yang isinya tidak jelas kebenarannya seperti gosip dan berita-berita lainnya yang hoax atau provokatif. Yang ketiga, menghindari dan menjauhi orang-orang yang suka melakukan adu domba atau namimah. Yang keempat, tidak mudah percaya saat mendengar kabar atau berita yang datang tanpa bukti yang jelas dan nyata. Yang kelima, melakukan pengecekan ulang dari kebenaran setiap berita atau kabar yang kita dengar. Dengan mengecek kebenaran, maka kita akan mengetahui mana yang salah dan benar. Selain itu, kita juga menjadi tidak mudah terpengaruh jika berita yang disampaikan tidak benar. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Anissa.
Ini belum mulai lagi. Sepertinya ada kendala ini teh. Oh, Tapi waktu udah mau mepet ya. Sebentar. mau limit, mau habis kan? Oke, mungkin tadi sudah koordinasi lagi untuk diskusi, untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan dilanjutkan diskusinya lewat WA aja karena keterbatasan limit. Jadi akan dilanjutkan saja ya kepada acara sesi selanjutnya. Sebentar. Bikin link baru aja, Safira. Iya, ini mau ditutup, Dak. Oke. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Andini untuk memberikan kesimpulan keseluruhannya. Oh, sebentar. Lupa komentarnya ya. Untuk mungkin komentar dari saya, presentasi kali ini sudah cukup baik, meskipun kendala sinyal, tapi tetap kondusif seperti itu. Dan untuk yang sudah aktif, kami ucapkan kembali terima kasih. Kemudian bisa ditingkatkan untuk presentasi kelompok yang berikutnya. Seperti itu. Kepada Andini, persilahkan untuk memberikan kesimpulan dan untuk menutupnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah akhlak merupakan rukun agama yaitu ihsan, sehingga akhlak ini merupakan wujud nyata dari ihsan. Akhlak juga merupakan aturan atau norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan sumber akhlak sendiri itu diambil dari Al-Quran sebagai sumber utamanya dan sunnah sebagai sumber kedua. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak baik, dan akhlak madmumah, yaitu akhlak yang buruk. Untuk cara pengimplementasian akhlak sendiri, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan cara bertawakal dan sabar jika diberi ujian. Akhlak kepada diri sendiri itu menjaga diri sendiri dengan menerapkan pola hidup sehat seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Dan akhlak kepada keluarga mungkin dengan menjaga nama baik keluarga. Akhlak kepada tetangga saling menghormati dan sopan santun. Lalu yang terakhir ada lingkungan, akhlak terhadap lingkungan, yaitu dengan menjaga lingkungan itu sendiri. Mungkin segitu ya simpulan dari saya. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih kepada presentator yang sudah baik dalam menyampaikan materinya. Saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia apa sih?